Guys, setuju nggak? Sekarang udah banyak kerjaan kita yang bisa dilakuin sama AI. Mulai dari bikin lagu, kerjaan PR, bikin karya seni, niru suara kita, sampai cariin alasan buat telat datang ke kantor. Bukan gue ya. Tapi sebenarnya apa sih itu AI dan apa dampaknya? Yuk kita bahas. BTW sebelum kesana, ide video ini awalnya datang dari viralnya ChatGPT ya. Hampir semua orang ngomongin itu semua. ChatGPT. Apaan tuh bang? Wah, kalian nggak tahu? Serius, ini penting. Jadi ChatGPT itu kayak chatbot. Tahu dong, kalau biasa kalian ke suatu website atau belanja online, kalau mau tanya-tanya biasanya bakal dijawab sama bot dulu. Nah, itu masih level cupu. Kalau ChatGPT ini udah tingkat dewanya ya, banyak banget yang bisa kalian tanya di sini. Contoh nih, minta cariin alasan buat kita yang telat datang ke kantor. Dan jawabannya? Tuh, lengkap banget kan? Kemacetan, transportasi, masalah pribadi, dan lainnya. Sampai kita dapat bonus dinasehatin sama si bot ini supaya nggak sering telat. Dan mending jujur aja deh, jangan bohong. Keren ya? Nggak sampai situ doang, si ChatGPT ini bisa ada interaksi juga ya. Maksudnya kalau dari jawaban tadi kepanjangan, kita tinggal ketik aja. Jawaban lebih singkat. Dan beneran auto dibikin singkat. Dan masih kurang, suruh bikin lebih singkat lagi aja sampai puas. Itu tadi buat karyawan. Gimana seorang content creator nih? Contohnya gua yang tech YouTuber mau bikin lagu. Tech YouTuber menyajikan informasi. Saat bilang terima kasih pun balasannya cukup natural loh. Oke. Tadi lebih berguna buat para musisi kali ya. Kalau buat review HP, tinggal ketik aja nih, make a YouTube script review for Google Pixel 6a. BTW dia pinter juga ya. Kalau kalian tanya dalam bahasa Inggris bakal dijawab Inggris juga. Kalau Indo bakal dijawab Indo. Dan lihat tuh jawabannya, sampai dibikinin intro, terus ada strukturnya mulai dari desain, performance, kamera, harga, sampai penutupnya disuruh like dan subscribe juga. Sadis. Cuma kalian perhatiin deh bener-bener, ada yang aneh nggak? Yes, informasi speknya itu ada beberapa yang salah ya, kayak ukuran layar, prosesor, dan lainnya. Kenapa bisa gitu? Yuk kita coba kenalan secara singkat sama makhluk ini. Kepanjangannya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang artinya sih luas banget sebenarnya. Nggak melulu cuma tentang robot yang sering kalian tonton di film. Tapi ini bisa diartiin sebuah sistem yang otomatis juga. Intinya AI ini diharapkan bisa berpikir dan bertindak rasional kayak manusia. Biar bisa kerjain tugas-tugas tertentu nih, terutama yang sifatnya berulang dan punya pola tersendiri. Terus salah satu asupan utama dari AI adalah data dengan skala yang besar. Supaya si AI ini bisa dilatih dan belajar dari sana. Makanya seiring berjalannya waktu, makin banyak data yang masuk dan diproses, si AI ini bakal makin pinter dan akurat juga. Ayo, sama kan kayak manusia. Jadi wajar ya kalau di awal-awal si AI-nya itu suka ngaco karena dalam tanda petik masih belum banyak pengalaman. Terus pertanyaan selanjutnya, semakin pinter AI, apakah bakal bisa gantiin manusia nantinya? Sabar, kita bakal bahas itu nanti. Tapi sekarang kita kenalan sama wujud lain dari AI dalam hal gambar. Jadi si pembuat ChatGPT yaitu OpenAI, mereka juga bikin satu AI sistem berbasis gambar yang namanya DALL-E. Simpelnya sistem AI yang bikin gambar dari hasil ketikan kalian. Misalnya nih ya. Dan hasilnya? BTW ini bukan gambar semangka dan luar angkasa yang dicomot dari punya orang dan terus mentah-mentah digabungin ya. Tapi si AI ini pelajarin dulu nih dari berbagai banyak sumber gimana bentuk semangka dan luar angkasa. Dari teksturnya, warna, dan lainnya. Terus baru deh si AI bikin ulang. Dan gak cuman itu, detail lainnya kayak bayangan, pantulan cahaya, dan lainnya itu ditambahin di sini. Jadi lebih realistis. Terus gue bikin ribet lagi ya dengan masukin. Ayo loh, dan ini hasilnya. Menurut kalian udah kayak karya seniman ternama nggak guys? Cuma ya, kalau kita zoom lebih jauh, objek-objek kayak kucing dan mobilnya nggak detail nih. Kenapa bisa gitu? Asumsi gua sih ada dua. Yang pertama, jadi AI-nya itu masih belum cukup punya data atau pengetahuan tentang detailnya. Yang dia tahu itu misalnya kalau mobil ya kotak, terus bagian atasnya ada kaca dengan roda yang bulat. Dah gitu doang. Belum sampai ke detail rodanya kayak gimana, pakai velg apa, dan lainnya. Atau yang kedua, mungkin waktu yang dibutuhin buat si AI bikin gambar dengan detail itu butuh makan waktu. Jadi mereka persingkat aja supaya nggak kelamaan.
Itu sih soto-sotonya gue aja ya. Atau teman-teman ada teori lain? Boleh yuk di-share. Selain DALL-E, ada satu lagi yang cukup viral yaitu lensa AI. Yang gue yakin kalian pernah lihat nih di IG hasil foto-foto muka orang yang dianimasiin gitu. Cara kerjanya kita disuruh upload beberapa foto muka kita dan dari sana muka kita bakal dibikin ulang dengan tema macem-macem nih. Ada anime, cyborg, rockstar, dan lainnya. Sama juga kayak fitur di TikTok yang kalian mungkin lebih tahu ini nih, yang bakal animasiin muka kita jadi karakter anime. Semua itu murni dibikin sama AI. Dan ini baru gambar, tapi tahu apa selanjutnya? Yes, AI video. Sebenarnya konsepnya sama ya kayak gambar, tapi karena ini video, jadi gambar tadi bergerak. Salah satu contoh namanya itu ada Imagine Video yang dibikin sama tim Google. Oh ya, sedangkan tadi OpenAI yang bikin ChatGPT sama DALL-E adalah perusahaan yang diinvest sama Microsoft sebesar 1 miliar US dollar. Wah, gila itu duit. Jadi emang para perusahaan besar kayak Google, Microsoft, Meta, dan lainnya nggak main-main ya buat kembangin teknologi AI. Mungkin sekarang masih kelihatan kasar ya, tapi percayalah dalam beberapa tahun ke depan kalian bakal susah bandingin mana yang asli dan mana yang buatan AI untuk video-video ini. Karena buat gambar aja nih ya, contohnya foto orang, udah ada hasil foto yang dibikin sama AI yang hasilnya kalian pasti nggak percaya kalau ini foto bohongan. Muka-muka orang di sini tuh nggak ada di dunia ini guys, murni dibikin sama AI. Kepoin deh websitenya, thispersondoesnotexist.com. Ayo, setelah kalian tahu ini, apakah jadi serem apa malah antusias sama masa depan? Ada beberapa hal lagi yang mau gue share tentang ChatGPT, tapi kita bahas AI to speech-nya dulu bentar ya, nggak kalah serem nih buat gue. Aplikasi yang gue cobain namanya Descript. Sebenarnya fitur ini udah ada 1-2 tahun lalu yang namanya overdub. Nggak usah gue bikin rumit. Intinya overdub ini bakal generate suara kita berdasarkan yang kita input cuman dari teks aja. Langsung gue contohin ya, cuman ini masih dalam bahasa Inggris. Hey guys, my name is Effendi. Now we are trying the AI feature that generates my voice. Nah, sekarang kita cobain overdubnya. Pertama kita ketik dulu kalimatnya ya, tunggu bentar, habis itu tinggal play. Hey guys, my name is Effendi. Now we are trying the AI feature that gibber my voice. Don't forget to like and gibber if you like this video. Mirip ya. Biasanya kalau dengar dia ngomong gibber, don't forget to like and gibber if you like this video. Itu bisa diabaikan ya. Maklum gue pakai versi gratisannya, jadi dibatasin deh. Cara kerjanya benar sesimpel itu, Bang? Yes, simple banget. Cuman sebelum ke sana, pertama kita mesti ngerekam suara kita minimal 10 menit ya. Tapi disaranin 30-180 menit buat kualitas yang lebih baik. Cuman untuk sekarang baru bisa bahasa Inggris dan setelah kelar kita tinggal submit dan tunggu maksimal 2 kali 24 jam buat diproses tuh suara kita. Buat kasus gua tuh sekitar sehari udah siap. Habis itu beres deh, kalau males voice over tinggal ketik aja, nanti AI-nya bakal generate suara yang mirip kita tadi. Nah guys, sekarang gue mau nantang kalian nih. Jadi di sini gue bakal jawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah AI bisa gantiin manusia? Dan apakah yang membedakan AI sama manusia? Selain teman-teman resapin jawabannya, coba perhatiin juga deh 2 jawaban itu mana yang dibikin sama AI. Kita mulai dari pertanyaan apakah AI bisa gantiin manusia? Jawabannya, tidak. Meskipun teknologi AI telah berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, AI masih memiliki batasan dan tidak dapat menggantikan manusia secara keseluruhan. AI merupakan alat yang dapat membantu manusia dalam Oke, sekarang pertanyaan kedua. Terus, apakah yang membedakan AI dan manusia? Jadi AI itu kayak alat bantu buat manusia yang bisa ngebantu ngelakuin tugas yang ribet atau bikin proses jadi lebih cepat. Tapi AI itu nggak bisa ngebaca situasi sosial atau budaya yang bikin manusia berpikir dan bertindak. Manusia punya kemampuan. Jadi udah ketahuan mana yang di-generate sama AI. Buat kalian yang jawab pertanyaan pertama, bener ya, dan selamat nih. Tapi ada yang jawab bertanya kedua nggak? Karena walaupun bahasanya nggak baku, tapi itu juga di-generate sama AI. Kita cukup tambahin keyword dengan bahasa gaul atau informal, nanti hasilnya bakal mirip percakapan sehari-hari kita ke teman. Edan sih ini.
Selain bikin bahasanya lebih santuy, masih ada beberapa lagi yang bikin gue takjub sama si ChatGPT ini. Di antaranya kita bisa suruh kasih jokes, bisa minta ajarin pemrograman JavaScript, bikin judul video YouTube, sampai iseng tanya, 1 kilogram kapas sama 1 kilogram besi lebih berat mana? Dan terakhir yang nggak gue rekomendasiin ke kalian, minta kasih alasan kalau ketahuan selingkuh. Buset dah, dan teman-teman bakal surprise sih sama jawaban-jawabannya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung kepoin aja open.ai dan sekarang masih gratis. Cuma nggak tahu kedepannya gimana. Dan jangan lupa tag gua di IG kalau ada pertanyaan dan jawaban kocak selama pakai ini. Lumayan buat hiburan. Kalian masih ingat kan kalau salah satu sumber asupan utama AI itu adalah data dalam skala besar. Bisa diambil dari mana aja nih, salah satunya ya internet. Contohnya nih, kucing biru tadi. Pasti si AI ini udah mempelajari ya ribuan atau mungkin jutaan gambar kucing yang ada. Dan dari sana baru dia tahu nih gimana bentuk kucing. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau salah satu gambar yang dipelajari itu adalah karya seni yang ada hak ciptanya? Apakah boleh dipakai sama AI sebagai referensi? Atau melanggar hak cipta? Setahu gue sih masih belum ada ya aturan tentang itu. Tapi menurut gue pribadi, selama si AI-nya ini nggak mentah-mentah ngejiplak karya dari suatu gambar, harusnya sih fine-fine aja ya. Konsepnya ya sama aja kayak seniman yang dapat inspirasi dari beberapa karya orang lain. Dan mereka bikin ulang sesuai sama stylenya sendiri-sendiri. Paling sih yang bikin sakit hati adalah karya seni yang pembuatannya bisa berjam-jam atau malah bertahun-tahun, sama si AI ini bisa dibikin dalam hitungan detik aja. Cuma ya emang ini sesuatu yang nggak bisa dihindari sih. Sama aja kayak dulu kalau mau ngelukis nih, kita mesti siapin kanvas, kuas, cat air, dan baru deh dilukis pelan-pelan. Dari situ mulailah ke era digital dengan adanya Photoshop. Semua itu lebih dipermudah dengan berbagai tools yang ada di software tersebut. Dan sekarang AI. Cukup dengan ketikan, otomatis karya-karya tersebut bisa jadi. Satu hal lagi yang perlu diwaspadain adalah penipuan. Udah kebayang ya, misalnya foto-foto muka bohongan tadi buat palsuin KTP. Terus berita-berita hoax di website yang makin gampang dibikin, sampai video yang tiruin muka dan suara kita sendiri. Makanya di Cina sana ada peraturan kalau suatu berita atau media yang dibikin oleh AI harus ada watermarknya. Kalau nggak bakal di-ban. Intinya AI ini ada positif sama negatifnya. Kita sebagai manusia ya masih bisa beradaptasi sih dengan perkembangan zaman dan jalan berdampingan aja sama si AI-nya. Ya buat mempermudah hidup kita dari contoh-contoh tadi yang gue sebutin. Terakhir, kalau kalian suka dengan konten-konten beginian dari channel YouTuber Cupu, boleh kasih tahu gue dan bantu like video ini ya. Thank you.